Dengar-dengar di direksinya Bapak itu cuma 2 memang pegawainya Pak. Bapak sama Pak Teguh itu ya. Iya betul. Bapak sama Pak Teguh kan ini Pak Teguh. Iya, dua-duanya kan dia semua Bang Gilbas kerja. Makna negatif itu sebetulnya makna kiasan ya. Tapi Iya. kalau dalam ketentuan peraturan kita sebutnya adalah 3 hal. Konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oke. Yang kedua konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Iya. Ketiga konten yang memfasilitasi konten negatif supaya bisa diakses. Dia lapor ke Kominfo. Lapor ke Kominfo. Lapornya gimana Pak ngomongnya? Saya habis judi online. Gimana lapornya Pak? Laporannya bentuknya gimana misalnya? Jadi di laporan Kominfo itu pertama identitas pelapor tuh harus jelas. Oh. Ya. Berarti dia ngelampirkan KTP. Entah KTP dia entah KTP orang. Oke. Ada NIK-nya. Ya. Ada nomor handphonenya. Oke. Ada alamat emailnya. Kemudian ada kronologisnya. Nah di kronologis dia jelaskan. Saya main dari level 1 sampai 5 aman-aman aja. Setelah level 5 saya menang banyak. Ketika duit terus tidak dibalas chattingannya. Kemudian aplikasi yang hilang, websitenya hilang. Bang Mamat, Bang, 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 oh nggak ada, mana nih super banget lagi, Bang, Bang Mamat, Bang, Bang Jeffrey. Apaan sih kau ini berisik betul? Saya tuh dari lantai 28 bikin kopi. terus, Kedengeran sampai di atas. Itu kopi saya aduk-aduk langsung jadi teh. waduh, Memang saking berisiknya. ini nih gue lapar nih, si Bang Mamat nggak ada, gue kan mau makan bakso. Mana memang dia itu? Gak tahu, biasanya kan ada di sini dia standby nih, ngelapin mangkok apa segala. Ini nggak ada. Mana? Tahu nggak? Mana saya tahu, saya di lantai 28 kelihatan kecil semua orang dari atas. Pergi kemana dia? Main golf kali ya? Masa main golf Bang Mamat? Bolanya pakai bola apa? Masa pakai bakso diginiin? Iya juga. Masa sticknya pakai garpu gitu, kecil. Mana dong? Dan mukanya juga nggak cocok banget pemain golf dia. Bener Lebih sih. ke rumput sintetis mukanya. Tapi lapar banget ini gua, Ruth. Di mana? Ini nih bakso satu-satunya yang bisa kita beli tuh di sini ya. Ini nih baksonya dia. Daripada tidak ada lagi. Aduh, mana sudah ini merektinya? Mana ya? Terus kita Orangnya nggak ada masalahnya ini. Atau kita buka baru saja bagaimana? buka baru modalnya dari mana? Kita merampok bank. Wah, Tidak apa-apa lah saya keluar dari OB. Berarti kita merampok bank gimana? aduh, itu kalau gue pikir-pikir ide yang bagus. Betul kan. Jadi uangnya kekumpul, baru kita bikin tempat baru di sebelah situ. Oh iya, Namanya Mimit. bakso mimit, panjangannya mimit, memet, momot. Masalah bukan itu bibit bebek bobot. Oh iya. Mimit Mamat gitu. Tapi lama. Kalau sekarang nih ya, karena gue lapar ya. Gimana kalau lu aja yang bikinin bakso? Ya mana saya tahu bikin bakso. Mau kok kalau saya bikin bakso nanti yang isinya telur, malah telurnya di luar, baksonya di dalam. Mau? Lah. Salah-salah begitu. Mana Terus saya tidak kuningnya tahu. di luar. Terus Terus yang kuningnya pergi ke pasar. Nggak tahu ngapain. Mana saya tahu bikin bakso Bang Mamat. Kalau kau bikin kopi mau saya bikinin kopi. nih gua. Caranya sekarang tuh teknologi udah canggih. Ya betul. Bisa kita belajar apapun dari internet. Belajar di internet. Iya, punya handphone. Punya. Coba lihat mana handphone. Di mana rumahnya internet itu? Ada di daerah ini, kota yang orang-orangnya ngantuk terus. Kota apa itu? Daerah-daerah orang yang ngantuk terus. Tahu nggak? Daerah apa? Namanya sleepy. Ya, tebak-tebak. Ngantuk terus orangnya. Saya juga ada. Apa tuh? Daerah di Amerika yang tempatnya orang Madura. Daerah di Amerika orang tempatnya mantul. Apa ya? Toronto. Wah, Toronto saya. Udah sini. Duduk. Jadi saya bikinin bakso. Lihat tutorialnya dulu Lihat tutorialnya di internet. di internet. Oke. Cara membuat bakso. Oke. Gua tungguin jangan lama-lama karena waktu gua banyak, Oke. tapi jangan lama-lama ya. Bakso membuat Cara membuat bakso, bukan Oke. bakso cara membuat, salah. Membuat bakso cara. Ya, cara membuat bakso. Cara membuat bakso. Nah, itu. Bagus nih. Oh ini. Oh. Eh,
Apa sih? Wow, aku sih. Iya ini video tutorialnya bagus banget ini. Kenapa? Ini nonton tutorial nih. Bentar dulu ini 5 menit lagi nih. Buruan, gue udah lapar. Ya sabar bang, sabar bang, siapa namamu bang? Oscar. Bang Oscar sabar bang. Jeffrey. Sabar bang Jeffrey ini lagi. Wah. Tuh. Ini 3 menit lagi, 3 menit. Apa ini? Kalian pada ngapain? Dia lagi bersekutu Bersekutu. untuk membuat bakso. Gua nyuruh dia cara membuat bakso karena dari tadi lo gua tungguin nggak ada. Ya gue lagi nganterin dulu dong. Ada yang mesen tadi. Ya emang nggak bisa orangnya kesini. Lah, kenapa dia tuh? Kenapa? 2 menit lagi bentar. Oh, Ini 2 menit tutorial lagi? nih tutorial. Bentar. Lu ngapain duduk di singgah sana gue lo? Bentar dulu ini. Ditanya Lu ngapain duduk di kursi kerajaan gua? Gak ada tempat duduk makanya duduk Iya juga ya. di sini ya. Biasa ada 2 ya di sini ya? Kenapa sih? Gak ada bang, ini tutorial. Astaga. Itu kok cowok cewek sih? Gak ada ini ya ampun, cowok sama cewek bikin ini, bikin anak enggak. Tuh. Bikin bakso beranak. Lo nonton konten negatif. Konten negatif nih. Konten negatif Tuh, ini, Bang. tuh. Ya ampun. Itu mana bikin bakso? Bikin ini, aduh ya. Ih, Lu, wah, nih. Gak boleh Rut. Kayak gitu Rut. Pikiran lu tuh bisa rusak kalau nonton konten negatif kayak gitu. Gak gitu bang, ini saya nonton tutorial bikin anak ya kan, bakso beranak. Tuh. Bakso yang ada bakso, bakso besar. Di dalamnya ada yang kecil-kecil itu, bakso beranak itu yang saya nonton. beda Itu yang aku- Gue udah lapar dari tadi nih. Nih gue udah gak kuat nih. Tuh. Gue udah lapar tuh. Tuh nggak bisa tuh. Jari gue tuh nggak bisa nih. Nih, dia juga nggak bisa. 2 menit lagi, sudah mau Buruan ah. sudah mau jadi sudah Nggak bagus ini. Wah, Nggak bagus. tuh kan. Wah, lu bukan nonton tutorial bikin bakso lu ya? bikin Gua laporin lu. jangan Bawa. bang Gua bawa aja. bang jangan Terus siapa yang beli bakso gua? Kalau lu pergi siapa yang beli bakso? bang Nggak ada ini. bang jangan digituin Ini bang, harus masa saya di ditindak. dapur bang Gua koramnya. kamu kerja di bang jangan di koran bang, saya Kenapa? udah kakak skotes aku kemarin di sana bang. Woi. Halo Digi Friends, selamat datang kembali di Portal, podcast obrolan literasi digital. Terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Iya. Hari ini bersama saya Gilang Baskara dan tentu saja saya tidak sendirian. Walaupun pengennya sendirian sih, cuman terpaksa harus ada teman saya nih, AI. Halo Bapak Gilbas, sebelah mana? Oh sebelah sini, sebelah sini. Sini dong, kok kurang canggih ya AI-nya ya. Lumayan udah 1 minggu gak syuting jadi Iya, agak bener lupa ya. arah-arahnya. Iya, sidik. Sehat AI? Alhamdulillah sehat. Ya. Cuma kemarin ada virus masuk. Oh iya, Iya, tapi entah udah dari aman. flash disk apa gitu. Ada flash disk 4 giga masuk, virus semua isinya. Oh iya, biasanya sering colok-colok di warnet tuh. Ganti-ganti Makanya, komputer. Aneh Iya. bener. Udah siap ngobrol hari ini kita? Udah siap Bapak Gilbas? Nah, karena hari ini nih kita mau bahas soal konten-konten yang meresahkan di masyarakat. Wah, konten-konten negatif. Betul. Iya, yang diblokir pakai internet positif. Betul. Wah, ada gitu ya biasanya. Iya. Kok saya tahu ya internet positif ya? Berarti saya pernah buka yang harusnya diblokir. Bapak Gilbas ini memang aneh kayaknya ini Bapak Gilbas. Buka apa aja emang kau di situ tuh Bapak Gilbas? Oke, sekarang kita ada tentu bukan hanya ada saya dan AI aja yang Betul. akan bahas ini karena harus ada orang yang lebih mengerti Iya. tentang konten-konten negatif ini apa aja konten negatif, gimana Betul. cara hindarinnya, gimana biar kita tidak terpengaruh yang buruk-buruk di dunia internet ini, di ruang digital. Nah, sekarang sudah ada bersama saya Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Bapak Teguh Arifiadi. Iya betul. Betul. Terima kasih. Selamat pagi, Oke. siang, sore, malam. Iya, Digital selamat kan kapan aja bisa. Betul. Halo Bapak. Halo Maria Iai. Maria Iya. Teguh ya? Bukan dong, bukan Pak Ada Teguh. Teguh-teguhnya. Teguh tanpa Mario. Oke. Wah, Teguh. Iya. Pak Teguh akan tetap teguh tanpa Mario. Selamat Iya. datang Bapak Iya. Teguh di podcast obrolan literasi digital. Iya. Terima Portal. kasih. Iya, kan saya udah buka tadi. Oh iya benar. Iya. Selamat datang di Kominfo. Baru ke Kominfo hari ini. Ya alhamdulillah baru 20 tahun saya. Baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Baru 20 tahun ke Kominfo saya. Iya. Oh iya, Pak Teguh. Soalnya kelihatannya muda Pak Teguh. Kok udah Bener, 20 tahun? Baru 20 tahun. Dari umur 12 berarti di Enggak, Kominfo. enggak. 7,5. Oh,
Enggak, Soalnya kelihatannya masih 32. muda, Pak. Saya nggak nyangka udah 20 tahun di Kominfo. Betul. Muda sama tua itu bukan dari wajah, tapi dari apa yang dibicarakan. Luar biasa. Ilmu memang. Orang kalau berilmu tuh ngomongnya bagus, Pak Gilbas. Beda kayak Ical. Heeh. Ya, kelihatan. Kelihatannya aja kecil, Pak. Tapi umurnya lebih tua dari Bapak padahal. Saya tahu kelihatan. Iya kan ya, Pak? Pengendalian aplikasi informatika. Sebelumnya saya pengen tahu, Pak, itu apa maksudnya? Ya, jadi di Kominfo ada direktorat memang khusus menangani dua hal utama. Yang pertama penyidikan cyber. Penyidikan. Ya, cyber. di dalamnya ada Oke. ngurusin lab forensik, ada penanganan perkara undang-undang ITE. Oh. Kemudian yang kedua, ya tugas utama adalah pengendalian konten. Nah, Oke. kontennya adalah konten negatif tadi seperti Iya. disebutkan. Iya. Gitu. Oh, Bapak bagian yang pengendalian konten. Saya dua-duanya. Oh, Handle dua-duanya? dua-duanya. Iya. Kalau yang tadi, yang pertama berarti ada hubungannya dengan polisi juga berarti ya? Kalau Yang pertama cyber. itu kita bisa nyidik sendiri. Oh, bisa nyidik sampai sendiri. 21. Oh, Ya, nanti oke, dengan oke. polisi kita kerjasama. Oh, gitu aja. menarik. Tapi menarik, kita punya menarik. penyidik sendiri, punya penyidik, punya senjata, punya kewenangan untuk tangkap, tahan segala macam. Ada, Oh gitu? ada Kominfo. Gokil Bapak. Tapi Bapak ini kerja dua-duanya tuh Pak. Dua-duanya. Dengar-dengar di direksinya Bapak tuh cuma 2 memang pegawainya Pak. Bapak sama Pak Teguh itu ya. Iya betul. Bapak sama Pak Teguh kan ini Pak Teguh. Iya, dua-duanya kan dia semua Bang Gilbas yang kerja. Kan gak gitu dong, kan ada timnya banyak, ada penyidik Betul, tadi. betul, Jadi penyidik. bisa langsung nangkap. Oh gitu. Betul, Wah, ini saya penyidik. info baru tahu nih. Ya. Jadi yang disebut negatif tuh apa? Yang termasuk dalam konten negatif menurut Kominfo? Jadi makna negatif itu sebetulnya makna kiasan ya. Tapi Iya. kalau dalam Oh. ketentuan peraturan kita sebutnya adalah 3 hal. Konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Oke. Yang kedua konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Iya. Ketiga konten yang memfasilitasi konten negatif supaya bisa diakses. Oke. Bingung kan? Oh. Sama. Benar Pak. Udah saya 20 saja tahun bingung. aja bingung. AI saja ini baru 2 minggu bingung. Iya, kalau kata Aldi Tahir emang di dunia kita bingung semua. Betul. Nanti di surga baru kita nggak bingung. Betul. Katanya kayak gitu. Mudah-mudahan kita di surga semua. Iya, mudah-mudahan kita nggak bingung lagi. Berarti tadi ada yang melanggar Melanggar peraturan perundangan. Undang-undang Oh. Banyak. negara lah ya. Ya, Udah misalnya jelas tuh ya. ada pornografi, Ya, perjudian, judi, penipuan, penipuan. pelanggaran hak cipta, Oke. perdagangan ilegal, Ya, kemudian provokasi sara, hoax, hoax ya. kemudian konten-konten berkaitan dengan keamanan, misalnya APK, file APK dan seterusnya. Oh, yang nipu-nipu itu ya. Nah, KPK nipu-nipu itu ya. termasuk. Ya. Konten separatis, kemudian konten terkait pencemaran nama baik dan seterusnya. Itu ada Oke. 16 jenis di situ. Ada 16 jenis. 16 jenis. Oke. Yang kedua tadi ya Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Itu kayak provokasi juga gitu kali ya. Ini beda. Oh, beda. Bedanya gini, tidak semua konten negatif itu ternyata melanggar peraturan perundang-undangan. Misal Contoh, Apa? ada orang bunuh diri terus di-post. di live. Oh iya ya. Melanggar pasal berapa? Nggak ada sih kayaknya. Dia bukan pembunuhan, Bukan. Betul. bukan pencemaran nama baik, Iya. Bukan. kemudian bukan juga yang berkaitan dengan penipuan. Dia Iya. real, tapi Iya. dia bunuh diri. Nah, pemerintah harus take down, harus ambil alih segera. Iya, Harus, iya, iya. betul. Nah, disitulah pakai kriteria meresahkan masyarakat. Atau misalnya ada hoax, oh di daerah sana hati-hati jangan lewat sana, di sana ada pocong misalnya. Melanggar aturan nggak itu? Pocong. Bukan pocongnya. Pocongnya nggak melanggar. Pocong melanggar aturan hukum agama itu. Iya, iya. Pocongnya melanggar aturan lalu lintas. Ngapain Iya, dia di tapi tengah orang nggak berani jalan? lewat, padahal itu bohong. Itu bohong itu nggak, Oh, bukan bohong, itu rumor. Iya, karena jadi di Nggak tahu itu masyarakat benar apa. jadi Iya, orang nggak resah. berani lewat, Nggak berani lewat. ini. Betul. Oh. Sementara orang itu area penting misalnya, itu tol misalnya. Dulu ada Iya. kasus tol, oh, jangan lewat tol Cisomang, tolnya bengkok. Oh, iya. Besinya, ya. Iya, iya, benar. Ada di situ kan. Nah kalau kata itu melanggar peraturan enggak? Oh. Itu kan rumor. Iya. Nah kita harus segera ambil alih. Take down, Selidikin di take down. ya kita kendalikan jumlah konten yang beredar atau kita take down. Iya, iya, iya. Nah dasarnya apa? Konten yang meresahkan dan atau mengganggu ketertiban umum tadi. Oh. Karena tadi saya juga baru mau nanya, karena sering juga tuh kayak di Twitter Pak, kayak yang sadis-sadis atau kecelakaan tuh Iya. diliatin banget videonya. Ya, Itu disturbing termasuk picture tuh ya? masuk Iya, kategori. disturbing picture. Disturbing Oh, picture itu. masuk kategori itu. Di kasus dulu ada forumnya tuh DP. Betul. Disturbing picture. Iya. Gokil. Jadi, Kayak Banyak orang kecelakaan. bilang ini pasal terkait dengan konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu tertiban umum pasal karet. Artinya siapa aja bisa lawan politik, bisa dihajar semua Iya, bisa. iya, iya. Ternyata tidak. Ada yang kayak Ada gitu, aturannya. Untuk menetapkan itu harus ada menteri yang menetapkan jenisnya apa. Tadi Iya. contoh-contoh yang kita Iya, jelaskan iya, tadi. iya, iya. Nggak melanggar aturan hukum,
tapi bisa meresahkan dan mengganggu tertiban umum. Rasakan. Jadi kalau dibilang karet, ya semua pasal di semua undang-undang itu bisa dikaretin. Mau karet 1, karet 2 terserah. Tergantung tuh Pak, Ya. kalau misalnya mau pedas taruh karetnya 2. Nah, gitu. Itu dia. Jadi makin pedes aturannya tuh ya. Makin pedas aturannya. Nah yang ketiga tadi nih AI nih yang rada-rada bingung. Memfasilitasi konten negatif untuk menyebar. Untuk bisa diakses. Untuk bisa diakses. Ya. Misalnya Kominfo kan melakukan pengendalian dengan memblokir kan. Salah Ya. satunya memblokir. Kemudian ada orang bikin akun ataupun bikin konten website misalnya. Ini loh cara untuk Masuk ke situ. masuk ke situ tanpa melalui jalur Kominfo. Ya. Yang diblokir Kominfo. Misalnya, VPN kan berbayar. Kita punya nih yang lain nggak berbayar, tinggal masuk, kita siapkan aplikasinya dan seterusnya. Mengarahkan orang untuk mengakses konten yang melanggar aturan tadi. Nah, ketika dia mengarahkan, meskipun dia nggak posting konten negatifnya, dia sudah termasuk kategori konten yang harus di take down oleh Yang ketiga tadi itu Yang ya? ketiga. Oh. Berarti kalau VPN beda lagi ya Pak ya? Beda. Beda lagi itu ya? VPN kan ada macam-macam, ada yang Iya. berbayar, ada yang tidak berbayar. Iya, iya, Yang iya. tidak berbayar ya berarti ambil risikonya gitu seterusnya. Iya jadi Resikonya apa Pak kalau yang tidak berbayar Pak? Banyak sekali. Pertama, data pribadi kita bisa diambil. Wah saya tuh, enggak Nah. maksud saya Nah itu tuh, data pribadi bisa diambil. Datanya juga gak penting Pak isinya Nggak apa dia? nggak penting Iya, gitu. sebenarnya kalau diambil juga. Iya. Apalagi tadi bisa keambil kalau yang VPN Kemudian masalah nih misalnya kita. virus tadi. Nah ini oh ya. virus. Oh. Nah, bisa virus kena bisa nih ya, masuk, gadget kita. bisa malware. Malware itu malicious software berbahaya. Betul. Bisa juga adware. Tiba-tiba kita download VPN yang gratis, Ya. tahu-tahu iklan terus muncul di Muncul handphone kita. mulu. Nah, Ya. itu rajin. Ya. Nah, itu contoh dampak negatif penggunaan VPN gratisan. Oke. Nah, kalau mau berbayar, tapi Ya. yang penting tujuannya harus untuk yang positif. Yang Oh baik. positif saya kalau download VPN Pak. Aman saya. Mencurigakan. Kalau orang ngomong gitu malah jadi Iya. curiga. Oh iya. Padahal gak usah ngomong gitu ya Nggak udah. usah, iya, iya. Gak dicurigain Enggak, loh. tapi memang betul konten positif kok Pak. Nggak ada konten-konten negatif begitu tidak ada. Iya ya, gak pernah Iya. tahu juga ya Cal ya. Iya, percaya saya. Percaya. Kalau ada juga kan kemarin bilang tuh dia bukan pornografi tapi menyebarkan, ikut menyebarkan. Itu masuknya yang mana berarti? Masuknya pornografi itu Yang turut pertama serta. Iya. Oh, walaupun bukan dia yang bikin nih Bukan kontennya, dia. bukan dia yang upload. Bukan, tapi dia menjadi turut serta kejahatan. Kita Komplit. sharing misalnya sharing stiker gambarnya porno. Wah, Wah. semua teman-teman SMA saya kena berarti Pak di grup WhatsApp. Bisa kena. Saya laporin ke Bapak deh. Ada nomor berapa bro? Ada. Langsung saya laporin. Enggak Tapi satu hal nih, Iya. tidak selalu kena ya. Heeh. Kalau unsur kejahatan dalam konten itu, ada unsur pokok namanya mens rea, niat jahat. Ada orang posting, misalnya stiker, tapi untuk lucu-lucuan, tidak punya niat jahat, itu kadar pidananya akan berbeda. Jadi kalau kita niat jahat, niatnya menyebarkan nggak bisa. Tapi kalau udah pasti kena pidana. Tapi kalau misalnya niatnya, saya kasih tahu nih korbannya, ini ada video kamu, Iya. dia kasih kirim, itu bukan niat jahat. Iya. Nah, niat baik malah. Kasih tahu. Ngasih tahu. Iya. Nah itu tidak dipidana. Tidak dipidana. Jadi niat itu unsur pentingnya. Iya. Nah, kirim stiker juga hati-hati niatnya. Nah. Tahu saya berarti. Tahu kan? Ntar dulu saya chat teman saya dulu, minta maaf ya, ini Iya. ada videomu tersebar gitu, mau kasih tahu biar niatnya baik gitu Pak Gilbas. Iya. Paling dia cuma itu Pak yang ada gambar minyak tapi nyimak. Nah. Nah, Gitu-gitu aja. Iya. stikernya. Betul, kayak mainstream. gitu, stiker-stikernya. yang mainstream gitu ya. Iya, plesetan-plesetan. Iya. Apa ya? Iya. Ada gas itu, Stiker gas, bukan tabung tiba-tiba gas. digini. Iya, tabung gas. Dia bilang gas. Ya, gas gitu. Nah, itu boleh, itu konten positif. Iya. Iya. Atau lagi orang kayak gini sudah kudagu. Nah, Ada Pak. Ada. Ya. Maaf hanya bercandi. Ada. iya, iya. Candinya stupa. Candi. Iya. Nah, ya gitu. Iya, gitu. Itu aman lah ya. Aman, itu justru bagus itu. Bagus ya? Relax orang gitu. Jadi di grup WhatsApp tuh bisa ketawa-tawa lah Pak Bisa ya. ketawa-ketawa gitu. Stiker WhatsApp loh. Hati-hati loh. Betul, aduh maaf ya. Banyak kan koleksi yang jorok kan. saya Banyak tahu. sekali. Langsung di favorit kan di bintang. Iya, bintang itu Pak. Langsung di save kan bintang Oh, masing-masing. Tapi Iya. kembali lagi di Gfriend juga harus ingat niat. Kembali ke niat. Emang Betul. kalau cuma buat lucu-lucuan mah temen juga tahu itu Iya. nggak lucuan. Santai, Jan, betul. ya. Bukan emang niat pengen menyinggung atau emang Betul. pengen nyebarin yang aneh-aneh gitu. Betul, asal dia tidak mudah tersinggung aja yang dibikinkan grup itu. Ini saya mau nanya juga lagi nih. Soal yang tadi. Konten-konten tadi. Itu kan udah dijelasin tadi ya. Di Gfriend juga udah ngerti itu apa aja yang termasuk konten. Misalkan sering terpapar nih orang-orang nih. Apa kira-kira Pak yang paling buruknya yang bisa terjadi itu dari yang
segala macam itu. Tergantung jenis kontennya. Hmm. Ya, kalau kontennya pornografi, ya secara psikis pasti bisa kemungkinan candu. Secara psikis, ini yang ngomong psikolog bukan saya. Iya, itu udah ada bisa datanya candu. ya. Ya. Judi ada kemungkinan dia candu juga. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya ujaran kebencian, itu sikap-sikap emosional gitu. Oh, temperamen jadinya. Iya, dia jadi temperamen, ke bawahnya memarah, ke bawahnya perang, ke bawahnya bunuh. Nah, Iya. itu biasa konten-konten yang berkaitan dengan kekerasan, ujaran kebencian. Kemudian kalau misalnya kontennya berkaitan dengan penipuan, ya pasti kita bisa jadi korban. Iya. Nah, kita nggak tahu ini benar apa salah. Mm-mm. Kita transaksi, kita percaya, nah pasti bisa jadi korban. Tergantung jenis macam-macam kontennya. Iya. Nah, jadi ada dampak psikis, ada dampak ekonomi, Iya. dampak hukum kalau kita menyebarkan tadi. Baru dikirim sama temen, kita langsung share lagi. Mm-mm. Broadcast yang tadinya sedikit, kita kasih tambahan misalnya, maaf cuma numpang nanya gitu. Nah, Itu benar Pak. Itu sering banget. Ini nanya aja ya. ya cuma nama, Ini ya. nanya tapi di grup. Iya betul. Sama aja menyebarkan. Kalau mau nanya ke yang kompeten dong. Iya. Misalnya orang kominfo yang ngerti. Iya. Atau misalnya nanya ke internet. Atau japri lah paling enggak. Iya. Ini nanya di grup. Maaf saya tidak bermaksud menyebarkan. Cuma Iya. numpang nanya. Iya. Nanti yang di grup kirim lagi ke grup lainnya. Saya juga numpang nanya. Iya. Terus nanya. Itu sama aja menyebarkan. Atau terakhirnya atau hanya mengingat. Hanya mengingatkan. Sekedar mengingatkan. Nah, dikasih emoticon kan. Iya, emoticon. Sekedar Iya. mengingatkan. Iya. Betul. Padahal tujuannya emang gak mau ngingetin itu. Yang nggak mengingat ya. Iya. Tujuannya menyebarkan. Itu niat lagi tadi. Niat. Niat. Kalau itu terbukti niat. Niat, Betul. benar. Niatmu. Ada Pak polanya Iqbal. gitu. Iya. Jadi intinya semua konten yang sudah dikategorikan negatif sama Kominfo udah pasti ada efek-efek buruknya lah ya kalau terpapar itu semua Pasti. ya. Sudah pasti. Iya Gitu. udah pasti karena udah diklasifikasi banyak Betul. tadi kan. Ya. AI ada info-info nih mungkin. Ini kalau info dari AI nih, selaku yang informasinya banyak sekali berjuta-juta. Wih, wis. Orang kan Nih dari internet AI ada semua. info nih dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Iya. menerima 16.370 aduan masyarakat terkait konten internet negatif per Maret 2022. Ya. Di konten internet negatif yang kayak perjudian itu konten negatif yang paling banyak diadukan, yaitu sebanyak 10.921 aduan. Diikuti oleh 5.071 aduan terkait konten pornografi dan juga 203 aduan terkait penipuan. Jadi memang banyak tuh Pak Gilbas. Oh, yang Ini kayaknya lapor-lapor. yang terkait aduan penipuan nih 202 harusnya. Yang Kenapa? satu ini dari AI soalnya. Pernah ketipu ini server. Ketipu server ya. AI aja pernah ketipu loh. Kok bisa? Saking kacaunya. Ini per Maret 2022 Maret, kalau ini. Ini iya, udah betul. 2000 udah mau 2024 nih, mungkin lebih banyak lagi. Lebih Pak. banyak lagi. Lebih banyak lagi. Paling nomor Iya. satu benar judi apa enggak? Kalau sekarang posisinya masih judi. Nomor satu. Iya, Oke. sebelumnya pornografi. Jadi Oh, ranking balapan. satunya kalau nggak judi pornografi. Kalau ada video porno yang lagi main judi, wah itu udah Nah, nomor. itu kacau sekali. Itu udah emang- kacau banget Emang ya. double itu. Nah, pornografi sama judi itu kalau dilihat Iya. itu seperti koin dua mata uang. Kalau kita ngakses konten pornografi, Heeh. pasti ada iklan judinya. Oh. Kalau kita mau main judi, kadang ada link pornografinya. Oh bener tuh. Makanya ranking 1, 2, bener kan? Kok bener? Iya, pasti ngerti. Saya pernah lihat ada beberapa panel. Ya lihat juga nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Kalau Pak Teguh tahu karena nyelidikin. Iya, Jelas. saya punya kewenangan. Ya, Nah, ketahuan. kalau kamu tahu kenapa? Aduh, saya ketahuan ini. Kan dia AI Pak, jadi kan kemana-mana, ke website-website mana-mana mungkin. Oh gitu. Saya kan bebas, saya bisa mengakses semuanya gitu. Biar saya tahu yang mana negatif, yang mana yang positif. Terus kalau udah tahu mau diapain? Ya udah, ditinggalin yang negatifnya, Bang. Dilihat yang diikuti yang positifnya. Kadang intip-intip dikit yang negatif. Ini kan kalau dari data dari ini kan pengaduan. Saya mau nanya satu-satu nih. Judi. Apa yang diadu? Diadu lagi. Diadukan. Ayam diadu. Iya, ada kalau judi ayam. Ada judi ayam. Judi ayam. Ayam jago jangan diadu tapi ada lagunya. Ayam Iya. jago jangan. Nggak usah nyanyi, Mas. Mas, nggak usah nyanyi, Mas. Nggak usah nyanyi. Oke, siap. Pengaduan terkait perjudian. Apa yang diadukan? Jadi untuk judi itu macam-macam yang diadukan. Ya. Bisa misalnya website atau URL yang tempat bermainnya. Oke, misalnya saya gamenya. lapor, Pak, ini Ya. ada website judi, Pak. Ah, ya.
Oke gitu, oke. Akun yang menyebarkan linknya, Oke. Berarti yang kemarin mempromosikan. ada YouTuber promosiin, Iya. ada tuh sempet Pak. Betul. atau yang paling unik adalah pemainnya mengadukan karena uang kemenangannya nggak bisa di cash out. Oh itu mah dia rungkat itu Pak. Iya, dia main. Solusinya gampang tuh Pak kalau ada yang kayak gitu. Kasih modal. Depo lagi. Depo Iya, depo terus, kebanyakan depo. lagi. Uangnya ada sampai 700 juta, bahkan sampai 3 miliar. Ketika mau di cash out, mau di withdraw, aplikasinya mati. Sistemnya bilang kok nggak bisa, adminnya nggak jawab. Kegedean menangnya tuh Pak. Tunggu dulu. Tunggu dulu ini. Dan dia ratusan juta nggak bisa di withdraw ya. Withdraw atau cash istilahnya. out ya. Dia lapor ke Kominfo. Lapor ke Kominfo. Lapornya gimana Pak ngomongnya? Saya habis judi online. Gimana lapornya Pak? Laporannya bentuknya gimana misalkan? Jadi di laporan Kominfo itu, pertama identitas pelapor tuh harus jelas. Oh. Ya. Berarti dia ngelampirkan KTP. Entah KTP dia, entah KTP orang. Oke. Ada NIK-nya. Ya. Ada nomor handphonenya. Oke. Ada alamat emailnya. Kemudian ada kronologisnya. Nah di kronologis dia jelaskan. Saya main dari level 1 sampai 5 aman-aman aja. Setelah level 5 saya menang banyak. Ketika di terus tidak dibalas chattingannya. Kemudian aplikasi yang hilang, websitenya hilang. Lucu banget ya. Inilah kenapa saya tidak kerja di Kominfo Pak Teguh. Kalau Kenapa? saya nerima laporan itu, mampus saya. Kalau saya orang Kominfo, saya mampus. Saya ketawain dulu pasti. Iya. Aduh tunggu. Oke. Kalau kita jawab dengan baik, terima kasih pengaduannya, akan kami proses dengan misalnya memblokir rekening. Oh, Iya. iya. Tapi dalam hati, Dalam hati mampus. Saya nggak tega bilang dalam hati. Nggak bener, Nggak tega saya. nggak tega. Ada yang bilang itu uangnya untuk biaya pernikahan. Saya nggak tega kan. Karena saya pasti ketawa sih Pak. Kalau saya bagian Kominfo yang lagi, ada aduan judi nih, apa ya hari ini ya? Saya ketawa pasti. Ketawa. Saya emot ketawa yang miring udah kayak gitu tuh. Pasti emotikon ketawa kan, guling-guling kan. Wah, udah hancur-hancur emot terus saya kasih. Apalagi AI itu kalau ketemu langsung kayaknya ini cubit pipi gitu. Tapi berarti Nanan Pak, ketawa. itu uang yang sudah dia menangkan kan? Ya. Bukan dia udah deposit gitu, bukan? Bukan, dia deposit main menang, deposit main menang, Oke. nama-nama terus. Pas mau ditarik, Mau tarik, website-nya nggak bisa. websitenya nggak bisa, adminnya di Japri nggak balas sama sekali. Ya, Ada-ada aja dah orang. Nggak ada. Nih Pak, saya mau nanya, Kominfo nerusin laporannya diapain? Apa dicek websitenya kemana? Terus, oh ini Pak ada uangnya saya balikin. Kan enggak dong? Enggak. Atau dicek, oh ini ada website judi lagi ternyata. Dicek terus tuh gimana Pak Ya. kelanjutan? Kominfo itu kan fungsinya lebih banyak ke pencegahan, ya. Oke. Pencegahan bukan penegakan hukum. Iya. Paling tingginya aktivitas yang kita kerjakan adalah kita blokir rekening bandar judinya atau misalnya Oh, ya. situs judinya. Karena pasti kan ada rekening tempat dia depo Ya, itu kan. Ya. uangnya masuk tapi nggak bisa ditarik keluar misalnya. Paling hanya Paling sebenarnya itunya ya, websitenya jelas pasti kita blokir, Iya, aplikasi kita blokir. Iya. Kemudian kita kasih tahu ke pelapornya, ada nomor tiketnya kan bahwa laporan Anda sudah ditindaklanjuti. Gitu. Iya. Oke. Uangnya kembali tuh yang pelapor. Enggak. Ya enggak lah. Kan itu yang bandarnya entah di mana. Oh. Tapi kok gimana ya? Itu sebenarnya agak sedih tapi kok lucu dengannya. Ya, sedih tapi lucu. Yang bikin salut sih tapi dia tetap mau lapor sih Pak. Ya. Itu tuh. Maksudnya kalau udah kalah dia kita, udahlah kalah mungkin saya gak akan main judi lagi. Tapi dia harus lapor Kominfo gitu. Iya. Dia bisa kepikiran gitu ya lapor ya. Dan sebetulnya jumlah orang yang seperti itu banyak, cuma yang melapor sedikit. Orang yang mengalami Kejadian ya, seperti itu banyak, Tapi yang melapor Kominfo dikit. karena mereka mikirnya takut, aduh jadi Ketahuan, ketahuan dong saya iya. main judi. Kalau ngelapor kan ketahuan IP-nya. Iya. Oh ketahuan ada nomor Apalagi handphonenya. harus ada KTP segala macam tadi Iya. Pak. Meskipun itu dia palsukan misalnya KTP orang apa segala macam, tapi paling nggak ada petunjuk untuk menemukan. Oh. Tapi Kominfo kan nggak ngejarin orang-orang begitu. Iya. Kalau bisa. konten-konten Justru harusnya kenapa? kalau konten-konten lain Pak ada nggak yang ngelaporin juga selain judi gitu? Wah. Oh ya judi tadi kan lagi judi tadi nih Iya. ya. Judi tadi ya. Pasti pengen ketawa sumpah. Ada orang laporan tadi. Tapi saya salut siapapun Anda yang pernah lapor ke Kominfo karena Salut, Anda respect. tidak bisa withdraw, saya salut. Saya salut. Respect saya Pak itu. Jangan dilanjutin lagi ya judinya ya udah ya. Jangan lanjutin Iya ya. jangan dilanjutin, Jangan udah dilanjutin ya. lagi. Mending piara ayam aja. Ya, Gitu benar. ya. Tapi jangan diadu juga. Jangan Judi juga dia. Ya. Aduh, jadi dia bilang saya gak akan judi online lagi, saya judi yang ini aja deh, Betul. yang lain. Aduh, ada ternyata orang itu saya baru tahu nih lapor itu. Oke. Yang kedua tadi pornografi ya, aduan. Apa yang orang adukan? Nah, banyak. Tunggu, kenapa ketawa dulu? Tunggu, sorry Pak. Sebentar. Kenapa pas pornografi Anda kok kayaknya? Bersemangat sekali. Soalnya saya juga mau melapor Pak. Makanya denger dulu aduannya kayak model apa. Oh ya, biar gak malu ya, biar gak Iya. malu ya. Apa Pak? Contoh aduan pornografi. Ini aduan yang serius dulu ini ya.
Oh, iya, serius. serius. Kita di podcast serius memang. Ada istilah namanya, gitu, ini serius kan podcastnya? Siapa? Serius. Jadi nih, saya harus Pak. baca, saya pejabat, saya baca. Oh iya benar. Oke, Ini Pak. Kominfo loh. Kita kali bercanda-bercanda. Iya. Bro, ini Sopan. podcast portal membahas permasalahan di dunia digital. Literasi. Ical tolong serius. Kita Ical. bercanda, kita serius Artificial di sini. Ical tolong serius dulu. Oke, Ya. siap. Yang laporan pornografi Yang tadi ya. serius. Iya. Ada namanya revenge porn. Revenge porn. Oh iya, saya tahu tuh. Nah. Ya. Jadi misalnya ada orang pacaran, Ya. nggak mau diputusin, Ya. kemudian bukan mengancam, dia menyebarkan foto pasangannya. Benar. Foto-foto Dan yang mohon maaf, Ya. tidak maksud apapun, mayoritas perempuan yang disebarkan. Yang korbannya ya. Kalau perempuan. Ya. Dan tidak hanya pacaran, selingkuhan, Oh. ada affairs. Ya, affair. Ya, dia hanya disebarkan ke Ya. teman kantornya, Ya. ke istrinya, ke suaminya. Oke. Itu yang serius, revenge. Ya. Dan itu banyak sekali jumlahnya. Ya. Nah, baru kita melakukan take down. Ya. Ada juga yang umum ya, misalnya website atau akun yang isinya pornografi. Nah, kita Oke. bisa take down. Oke, website pornografi. Iya. Ya. Ada juga yang sedikit lucu nih. Ya. Apa nih? Biasa orang melapor Mm-mm. karena misalnya dia ngasih DP untuk open BO, prostitusi online. Oke. Ya, Oke. dia sudah bayar DP misalnya 500.000, 100.000. Mm-mm. Kemudian yang di DP tidak hadir di ruang meeting. Itu. Oh, Abstain. emang Iya. Absen dia, absen. emang Ya. lagi meeting gitu kan? Iya. Apa? Iya Kan benar. meeting artinya bertemu. Iya bertemu di ruang pertemuan, meeting itu pertemuan. Sudah DP, Sudah Pak. dia. DP. Sudah DP. Oke. Iya, nggak ketemu. Nggak ada, pas datang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Atau Oke. datang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai spek. Nggak, masa Nah. itu lapor Kominfo, Pak? Yang nggak ada, Pak. Iya. Itu mah lapor mucikarinya, ini nggak sesuai. Oh, ketika COD dia nggak suspek. Nah, lapor Kominfo. Saya bayar segini, tapi spesifikasi tidak sesuai. Masa laporannya gitu, Pak? Ada seperti itu. Dia ngasih spek di internetnya ini. Dia Ternyata yang dia datang- screenshot. Kan dia syaratnya kan harus ngasih screenshot kronologisnya. Cuman yang lapor nih aneh-aneh aja nih Emang orang-orang ini kacau nih. yang Iya. lapor nih, tolong. Oke, oke. Nah, itu Dia screenshot, Iya. terus ini tidak. Lagi-lagi Ada. ada KTP dong, Pak. ada. Email. Iya, nomor Ada handphone. nggak yang ngadu dia udah DP berapa gitu Pak? Ada yang dari mulai 50.000 yang paling banyak, 50.000, Yang DP 100.000. 50.000 tolong itu anggap sedekah. Kagak usah dilaporin. Coba masa duit, nih ya, duit 50.000 Anda menjadi urusan negara, tau gak? Tolong. Hanya karena Anda ketipu. Nah, tapi semua aduan tuh harus diurus dong. Harus Nih, diproses Betul, ya. harus Ini justru diproses. bagus dia mau ngelapor. Oke. Dari gini, dari 50.000 Iya, Pak sebentar. tadi. Kalau 50.000, 100.000 itu misalnya tidak hadir di ruang pertemuan, di meetingnya nggak ada. Iya, Udah bayar 100.000, 200.000 untuk transport, untuk pulsa, iya. nggak ada. Biasanya itu dilakukan oleh para penjahat yang ada di lapas atau di daerah tertentu. Laki-laki itu. Oh, yang nipunya. Yang nipu laki-laki. Jadi bahkan produknya tidak ada. tidak ada produknya. Tidak ada Wah, itu produknya. Oh kacau. Itu laki-laki. Itu kalau yang nipu kecil-kecil tadi. Yang 100.000. kecil-kecil, Tapi kan dia ya. kuantitasnya banyak mungkin yang ditipu. Kuantitasnya dikali mungkin ribuan laporan. Oh, ini menarik nih. Yang Jadi- lapor Kominfo, yang tidak lapor banyak. Pasti lebih banyak. Banyak. Oh. Lihat. Tanya di Gigi Friend. Ini menarik tadi data itu. Ya. Jadi yang kecil-kecil tadi itu bahkan produk yang dia pesan tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali. sekali. Emang nipu Nggak ada. aja. Foto ada apa semua ada, tapi betul-betul fisiknya tidak ada. Berarti pernah ketahuan itu pernah ada yang ketangkap juga berarti Pak ya? Sisin apa gembong penipuan ini Pak? Pernah di banyak di daerah banyak yang akhirnya ketangkap. Oke, oke. Dan beberapa kasus ditangkap para penjahat ini di dalam lapas. Penjahat-penjahat kasus narkoba yang sudah vonis 18 tahun, 17 tahun. Nah, daripada nganggur, ada kerjaan sambilan. Nah, ini. Aduh, ada. Harusnya yang dilaporin bukan keluarnya uangnya Pak. Apa tuh? Proses chattingnya tuh yang Iya, dilaporin. harus. Kronologi chatting harus dilampirkan soalnya. Berarti yang penipu kan laki-laki ya? Bisa jadi brewokan gitu mungkin Iya. ya. Biar jadi cewek gimana nih ya? Iya. Kasih emot-emot lucu aja Iya, gitu mungkin ya. betul. Fotonya, profil picture-nya. Kemudian bikin Terus siapa yang dipakai Pak? punya orang jelas. Ngambil-ngambil aja kali dia. Ngambil punya orang. Cari yang Oke. fotonya agak seksi, Iya, yang cantik-cantik. Bisa jadi AI juga kan udah bisa tuh bikin gambar-gambar AI juga, cewek bahkan pakai suara AI. juga bisa, suara AI. Oh iya juga ya, suara Suara juga. bisa, suara perempuan. Oke, tadi yang Iya. DP-DP kecil. Iya. Terus kalau yang lapor gede ada juga? Ada. Kalau gede itu biasanya Heeh. hadir di ruang pertemuan, Oke. tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oh yang tadi. Oh, Spek yang tidak tadi sesuai. spek tidak Ya, bisa sesuai. speknya, bisa aspek lain misalnya. LCD-nya retak, LCD-nya retak. Iya. Ya, itu bisa terjadi tuh Pak Kena, Gilbas. motherboardnya kena. Udah Kena, ya. colokannya juga kena. Itu berapa Pak yang udah DP, yang udah pernah lapor? Ada yang sampai pernah DP, bukan DP, pernah membayar Udah lunas gitu ya? Iya, Ya. ada yang 30 juta, ada yang 10 juta. Hah? Iya.
Tapi 30 juta Itu dapat Pak. aerok, Pak. Datang kali ya dapat aerok. Ada itu. Pak itu 30 juta jatuhnya uang panai Pak. Itu uang hasil menang judi. Oh, judi yang bisa di withdraw. Iya, aku bisa Oh, gitu. iya. Judinya bisa di withdraw, dia tidak lapor Kominfo. Iya. Betul. Saat yang mau dipakai pornografi, baru lapor Kominfo. Iya. Tipu. Itu ya, itu prostitusi online dan itu marak sekali. Sampai sekarang masih banyak dan nggak akan pernah hilang. Oke, tapi mereka mau lapor, Pak. Itu yang saya salut. Jujur saya, walaupun saya ketawa Iya, buat saya Anda apresiasi. yang lapor, saya apresiasi juga. Betul. Yang mau melapor itu apresiasi. Artinya ada awareness bahwa oh kalau saya udah ketipu, yang lain jangan ketipu dong. Benar. Kan mereka melapor mencantumkan nomor rekening kan? Iya. Atau nomor e-wallet si penerima. Iya, Si penerimanya. penerima. Iya. Begitu lapor Kominfo kan nomornya kita blokir. Jadi nggak akan ada yang ketipu. Nggak ada korban kedua yang ketika belanja prostitusi online tertipu lagi. Itu bagus. King, mahkotamu di sini, King. Enggak gitu, nggak ada. Iya. Ada biasa Mahkotamu tertahan di DC Cakung. Iya. Ini mahkotamu nih. Iya. Anda jadi mencegah orang-orang lain ketipu. Betul. Gokil. Ada sisi baik dari yang perbuatan buruk tadi. Melapor tadi. Benar. Kalau mungkin dia tidak melapor ya udah buruk aja udah. Ya buruk aja. Karena dia melapor jadi ada sisi Iya, baik. bisa jadi ada puluhan orang di depannya yang Terselamatkan. terselamatkan. Dan itu penting. Ini serius, ini bukan bercanda. Iya, ini serius. Ini saya juga ini Serius. jadi ada ininya. Saya tidak jadi mengejek Anda berarti yang tadi melapor-lapor. Betul, Keren. saya Keren. juga King, minta maaf bener. ya. Iya. Ya, aduh, mahkotamu kelupaan King. Ya. Tapi tolong kalau yang gitu-gitu memang jangan mau DP-nya transfer. Iya, kata teman saya. Kalau mau Iya. COD. Nggak, karena kan yang apapun ya, maksud transaksi apapun kan biasanya kan ada barang, Iya. kita udah lihat baru ada uangnya gitu. Sama kalau yang udah ketipu 50.000 sedekahin aja udah. Ikhlasin aja udah ya. Iya, Ikhlasin jadi aja. pahala. Iya, iya. Atau jadi dosa. Iya, atau jadi dosa. Tapi ya Iya. udahlah, jangan. Iya. Betul. Pernah ada gak sih, gak tahu ya ada ke data apa enggak apa, orang yang sama ngelapor 2 kali misalkan. Pasti pernah. Ada. Pernah, pasti pernah. Dia ketipu hal yang sama lagi berarti. Ketipu hal yang sama pasti pernah. Bahkan lebih dari 2 kali pernah. Wah itu sih emang ini Bahkan sih. ada satu, ya kita misalnya satu target misalnya akun atau rekening, itu nipu sampai 100 sekian banyak korban gitu. Oh, ini si penipunya nih ya. Iya. Si penipunya udah nipu sekian Sekian, banyak iya 100 sekian yang dilaporkan ke kita. dari rekening yang sama itu. Dari rekening yang sama atau akun yang sama atau e-walletnya sama Iya. nomornya. Dia sukses itu. Ini yang ngelapor tadi penipunya. Enggak, dari masyarakat tapi kita kumpulkan. Enggak, Kan dikumpulin juga. misalnya Iya. A nih ngelapor Pak rekeningnya ini, B ngelapor rekening kok sama, Sama, rekeningnya, iya. kok sama. Jumlahnya sampai Sama. ada 117 satu. Pokoknya dia bisa naik haji lah. Oke. Jadi sebanyak itu. Iya. Per harinya sebanyak itu berarti yang tiap hari Kominfo terima, Pak. Kominfo terima tuh setiap hari rata-rata 5.000 laporan. Ada yang paling nyeleneh gak Pak laporannya Pak? Misalnya di luar judi, di luar Iya, pornografi bener. gitu, ada yang lapor apa Pak misalkan? Biasanya sih lebih banyak misalnya orang jualan, misalnya transaksi, Oke, orang iya. transaksi. Misalnya ini serius beli charger atau beli handphone Iya. gitu. Misalnya warnanya harusnya kuning dikirim merah. Lapor Kominfo minta rekeningnya diblok penjualnya. Ini berarti bukan dari e-commerce ya? Dari Bukan, dari bukan. langsung ke ya, orang. misalnya di Instagram atau via WA Oh orang iya, jualan. iya, atau dari Facebook Cuma gitu beda ya. warna kadang ya. Beda Langsung warna atau minta misalnya sih. chargernya nggak nyala ketika dicolok, dia beli barang Oh, kalau second. itu. Ini charger beneran, colok beneran gitu. Lapornya nggak ke orang yang jual ya? Dia lapor tapi nggak respon. Oh nggak repot, langsung ke Kominfo. Masuk Kominfo. Minta rekeningnya si penjual diblok, akunnya diblok. Tapi bener sih, itu langkah Bener. lebih baik. Karena kadang Harusnya ada orang yang, dilapor. ya udahlah nggak apa-apa lah gini lah. Atau ya udahlah nggak usah lapor. Kalau Karena memang lebih baik dilapor ya, kalau biar memang- orang berikutnya nggak ketipu. betul. Iya, Kalau benar. memang barangnya rusak masih ini tadi kalau yang warna itu sih agak Pasti kan ada orang yang memang misalnya dia suka warna hijau, coba Oh, dikasih iya, merah betul. mungkin Iya. marah kan Dia ada. sudah komplain tapi nggak ditanggapi. Iya nggak ditanggepin, emang Akhirnya suka lapor warnanya. Kominfo. Betul. Kalau laporan cuma 1-2 mungkin kita bisa fasilitasi ini. Tapi kadang-kadang laporan dari si penjual itu dilaporkan sampai puluhan kali. Berarti emang bermasalah. Bermasalah. Nih, problematik. Belum tentu juga. Kita blok dulu pertama. siapa tahu. Ternyata mungkin laporannya ada sekitar 30-an. Tapi jumlah transaksi dia itu hitungannya ribuan atau puluhan ribu Oke. transaksi. Iya, iya. Nah biasa kita blok, penjualnya komplain. Kenapa Kominfo blokir akunnya, blokir rekeningnya? Mereka datang Kominfo jelaskan. Ini kita resmi segala macam. Nanti kita klarifikasi. Tapi ini ada 30-an sekian laporan. Iya. Dihubungi satu-satu. Oh iya ternyata yang salah dia lalai gak ngerespon. Iya, Atau iya. barangnya tadi gak sesuai spesifikasi. Akhirnya dimediasi. Ada Iya. mediasi, barangnya dikembalikan, uangnya dikembalikan atau barangnya dikirim kembali. Baru rekening kita buka kembali.
Oh, jadi Bang Gilbas itu Ya. yang tadi yang salah warna itu memang dia buta warna. Jadi dia nggak tahu ngirim-ngirim warna apa tuh. Saking banyaknya itu. Iya, saking banyaknya. Ribuan pengiriman per hari katanya. Itu yang di bagian Kominfo yang bagian terima aduan ada berapa orang Pak kalau boleh tahu Pak? Total Direktorat Pengendalian itu ada sekitar 190-an. Oh, 190. banyak. Ya, kita Berarti di sini ada ya, di sistem pusat, Pak, ya? Di Kominfo pusat. Pusat. Ya, shifting ya, kerja shifting 24 jam. Oh 24 jam. 3 shift, ya Sabtu Minggu masuk, Lebaran masuk. Karena harus nerima terus Harus laporan. terima terus. Kalau kita bicara digital itu nggak mungkin kita Iya. nunggu jam kerja, hari Iya kerja. sih, benar Orang sih. ketipu misalnya orang main judi nggak bisa naik withdraw, ternyata ketipu tengah malam. Anda yang main judi nyusahin orang lain tengah malam. Karena dia sampaikan Nggak ketika mau tidur. dulu gitu paginya baru lapor. Kayak udah emosi banget kali Iya. Pak ya jam 1 pagi gitu. Ya tapi udah emosi kan dia. Iya. Biasanya mereka main judi kan sebelum tidur. Kelihatan traffic di kita. Oh trafficnya kok antara jam 10 sampai jam setengah 12 traffic tinggi. Udah tiduran ya Pak. Iya. Ya. Ketipu lapor. Nah tim kita 24 jam. Langsung ngasih tahu. Oh ini ada. Iya. Naikin Pak gajinya Pak mereka Pak. Boleh Pak, saya ikhlas Pak. Naikin Tenang, gaji. gajinya udah lebih tinggi daripada host. Weh, bagus. terbaik, Karena dia harus nerima bagus. yang aneh-aneh gini Pak. Iya, bagus. Harus Nah, dinaikin. lebih dari cukup. Harus. Karena mereka pusing pasti ngeliat itu. Lumayan kan banyak ketawa-ketawaan saya berarti. Ih, ginian dilapor. Kalau penipuan berarti termasuk yang tadi juga? Beda Termasuk lagi? yang tadi ada. Oh, termasuk ya. yang tadi. Termasuk juga yang tadi. Penipu itu macam-macam ragamnya. Iya, Bisa iya. bisa penipuan dengan tadi ngirim file APK. Iya. Kemudian orang diambil alih akun mobile bankingnya. Bisa penipuan dia misalnya nelpon bilang bahwa anak kamu kecelakaan atau anak kamu terlibat narkoba kemudian Iya. diperas dan seterusnya. Macam-macam. Tapi ada lagi uniknya penipuan yang berkaitan pemerasan. Apa lagi nih? Modusnya adalah dengan VCS, tahu nggak VCS? Tahu Apa? video call. Video call. Iya. Jadi si perempuan ini misalnya nelpon orang kaya, pejabat katakan, atau Oke. pengusaha. Dapat dari mana nomornya? Dia bisa random nyari itu ketemu di internet ada aja. Oke. Dia dapat nih, ini tokoh atau siapa? Iya. Nelpon. Telepon. Nelponnya video call. Oke. Oh. Di hari yang santai, bukan di hari sibuk. Jadi pejabat masih sempat buka atau pengusaha dia buka. Oke. Dia buka video call. Heeh. Muncul cewek cantik. Iya. Komunikasinya maaf ya, dia pura-pura salah menghubungi dan seterusnya. Oh. Kemudian ya ada interaksi kan, Mm-mm. namanya cowok, diajak interaksi sama cewek cantik, Iya. dia ngerespon. Oke. Ketika ngerespon itu, dia kadang-kadang gini, minta tolong Pak pejamkan mata sebentar, saya mau ngasih kejutan misalnya. Heeh. Si pejabat kejamkan mata, Merem? si perempuan buka baju, Oh. memperlihatkan Oke. Terus? kemudian di screenshot sama dia. Nah itu dipakai untuk meras. Gua. Oh, blackmail. Ya dipakai buat blackmail. Jadi kan munculnya adalah screenshot pejabat sedang menikmati perempuan dengan merem perempuan telanjang. Ada gitu Bang. Banyak. Banyak. Gokil. Hati-hati Cal. Aduh. Kalau ada Ya. video call. Aduh bahaya Ya. sudah. Tidak mau Bisa sudah pejabat saya. pengusaha. Siapapun ya, Iya, bisa Indonesia cari dia. Bahkan teman main game dulu ada chatting via game sama gitu. Cewek ada chatting terus main game bareng. Tahu-tahu di ujung-ujungnya begitu. Dan itu di Ketika video call, screenshot, di-screenshot. direkam, dan itu Iya. yang mau disebarin gitu ya. Iya. Kadang-kadang coba masnya masukin telunjuk ke mulut gini. Terus dia telanjang screenshot tak. Pas banget momen Pas, tuh. iya. Pas Dia dapat banget. itu. Oh, harus nanti saya laporkan ke istri. Saya tahu akun IG-nya istri kamu. Saya tahu akun IG bos kamu. Atau anaknya, saya kasih tau ke anak Iya. kamu nih. Ya, dan itu banyak. Ada yang sampai 700 juta ruginya diperas gitu. Ada yang 1,1 miliar. Berarti dia udah bayar ke si penipu Sudah itu? bayar. Sudah bayar. Itu banyak sekali. Kalau AI Ancaman Pak sih, digituin, betul. bayar 1 miliar. Saya gak ada uangnya, udah sebarin aja foto saya. Saya gak ada uangnya 1 M. Kenalin. Iya. Iya, dari mana saya 1 M? Iya. Bodoh amat. Tadi saya kira pas lagi ini, pinjamkan mata Pak, pinjam pas merem hilang handphone. Ternyata jago sulap dia. Bukan sulap, Dicuri bukan, Pak. handphone. Nah itu ada info lagi ya. nggak? Ya, mungkin ada info lagi buat Pak Teguh nggak? Ada nih Ya. pemahaman mengenai literasi digital itu tidak hanya penting diberikan kepada generasi muda yang melek teknologi, tetapi juga itu kepada kelompok rentan. Siapa misalkan? Ya kelompok rentan itu ada anak-anak karena Oh. anak-anak itu kan belum bisa memahami informasi yang mereka dapatkan di dunia digital secara utuh. Ada juga remaja, mereka tuh belum punya kematangan baik secara fisik
maupun emosi untuk mengkonsumsi semua informasi yang ada di dunia digital. Yang ketiga tuh perempuan. Karena sering menjadi korban dalam berbagai masalah sosial di masyarakat. Dan yang keempat juga ada manula. Karena sering disebut mengalami keminggiran sosial gitu Pak Gilbert. Jadi Karena ada empat itu. tadi ya. Perempuan termasuk karena spesifik gitu maksudnya disebut perempuan karena kayak tadi ya banyak yang kayak revenge Betul. porn atau yang gitu-gitu Revenge porn. biasa Jadi korban. Perempuan yang sering jadi Sering korban. ya. Kalau manula juga wah apalagi kan kayak di ATM aja suka ditipu orang tuh ya ada nenek-nenek Betul. kayak kasihan banget. Ah kacau iya. Bahaya sih. Mamaku aja yang video Jokowi bahasa Mandarin dia percaya. Oh iya. Ternyata Jokowi bisa bahasa Cina ya. Gitu dia. Padahal lu percaya juga gak? Percaya juga saya karena mamaku percaya. Karena mamaku percaya. Nah itu kayak salah satunya tuh. Itu juga termasuk. Berarti yang tadi tuh ya Jadi hoax. saya tidak hoax bisa ya. edukasi dia. Jadi sempat kalau ada yang sempat lihat tuh tersebar ada video Pak Iya, Jokowi betul. pidato ngomongnya bahasa Mandarin lancar banget panjang gitu. Kalau kita mungkin yang tahu ngeliat ini mah pasti bohong nih. Cuma kan ada aja orang yang ketipu. Pak. Ada, pasti banyak gitu. Karena apa? Dengan era kecerdasan artifisial atau AI, Iya. semua bisa diduplikat. Iya. Sepanjang wajah kita pernah nongol di internet, sepanjang suara kita pernah muncul di internet, sepanjang itu pula kita bisa diduplikat. Baik itu suaranya, baik itu wajahnya, videonya, dan gerakannya, dan seterusnya. Ini jangan diupload deh. Ini Ini nggak usah diupload. tolong ini Langsung matiin jejak aja digital. kameranya udah. Iya. Ntar Ini muncul. kita Ya. radio aja radio nih ya nanti Tapi pokoknya. suara muncul di internet juga. Iya, bisa Bisa juga ditiru. kan, Pak? Bisa, ada voice Ini kita changer. disiarkan melalui pantomim aja pantomim. Ya, Mukanya pantomim. ada. Wah ada. Disiarkan di mana dong? Kita bikin live aja kali Kalau ya. tapi kalau di zaman sekarang mau gimana Pak ya? Semua kita juga pasti ada di internet. Betul, karena kita generasi internet. Bayi yang baru lahir aja sebelum diazanin difoto dulu. Udah masuk internet dulu. Bener. Oh benar. Iya. Dia bayi internet, generasi internet. Terus nah ini nih sekarang cara-cara mungkin ada tips. Gimana Pak? Ini misalnya kayak tadi nih, apalagi soal AI. Saya aja nih Pak waktu pemilu-pemilu sebelumnya nih, saya lihat hoax kan udah tersebar banyak ya. Itu belum zaman AI loh Pak. Ya. Adalah ini uang kertas gini lah, ini gini, foto ini, bapak ini begini. Sekarang zaman AI kayak tadi contohnya Pak Jokowi ngomong aja bisa diubah. Dengan suara beliau tetap itu kan. Iya. Gimana Pak kita mungkin nggak bisa mencegah banget nih. Gimana cara kita filternya atau apanya nih konten-konten negatif itu muncul-muncul. Ya, konten negatif itu sepanjang sejarah internet ada akan tetap ada. Jadi filter terbaik itu dari mana? Dari diri sendiri. Bukan dari pemerintah, bukan dari sistem, dari perangkat, bukan. Iya, dari iya, diri iya. sendiri. Dan ada di hati sama nurani orang masing-masing gitu. Oke. Kalau kita punya kecenderungan untuk membenci orang, kita akan cari sisi-sisi buruk orang tersebut. Kalau kita punya kecenderungan untuk suka banget sama seseorang, kita akan cari yang positif-positifnya terus. Ya. Jadi sebetulnya otak kita itu seperti AI. Dia menjalankan pilihan-pilihan atas informasi. Kalau otak kita sudah terdoktrin, mau dibilang itu hoax 1000 kali, kita akan bilang itu kebenaran. Iya. Sebaliknya, kalau kita cinta banget dibilang itu kebenaran, itu bilang hoax misalnya. Terhadap sesuatu yang kita benci, itu pasti hoax. Akan selalu begitu. Jadi filter terbaik itu Diri sendiri. sendiri, Ya? gitu. Iya. Dan itu harus melalui edukasi. Makanya ada literasi digital tadi. Wih, benar masuk literasi digital. Wah. Ya. Dan untuk kita-kita nih misalkan DigiFriends yang ngerti, ya itu kayak tadi tuh, yang kaum-kaum yang termasuk yang rentan tadi diajarin, dikasih tahu kalau ini nih bohong, ini apa, jangan ketipu. Kalau ada Cara membedakannya. iya atau yang apa tuh Pak, yang sekarang link WhatsApp undangan nikahan padahal pas Ya. diklik diambil rekening kita, nah itu jangan diklik sembarangan. Ya. Ada link dari email pun kadang emailnya sosok dari Instagram nih. Ya. Oh, Instagram apa kalau diperhatiin kan. Ya, Orang seringnya kan gak merhatiin itu ya. betul. Itu tuh. Jadi harus kita kalau kita yang tahu, yang kita punya pengetahuan, ajarin yang belum tahu nih jangan ketipu, jangan pencet-pencet sembarangan. Betul. Betul Karena sekali. susah dicegah kalau udah kepencet gitu Pak ya. Kalau yang apa sih, yang WhatsApp itu udah. Ya, sudah terinstall. Sama aja kita memberikan izin aplikasi atau perangkat kita menginstal software ataupun malware yang kita injek tadi. Oh, Yes, kalau gitu. itu bedanya itu otomatis ya langsung. Ya, tapi sebenarnya kita bisa setting di perangkat kita dengan status misalnya untuk file-file aplikasi asing itu harus konfirmasi dulu, rekonfirmasi. Sehingga kita bisa pikir kembali. Iya, iya. Kita selalu ada jeda waktu berapa detik untuk mikir. Iya benar. Nah, jeda itu dipakai beneran untuk mikir. Iya ini jangan Oh. gegabah. Ya, jangan Iya. buru-buru apa-apa. Atau ada berita ini dikit tersulut emosinya langsung. Betul. Langsung disebar. Emosi, Atau apa. Betul, mentang-mentang yang ngirim misalnya dari profesor ini, dari ustadz ini, dari Iya. tokoh ini. Langsung Baru baca percaya. judulnya udah disebar. Nah benar. Baru baca judul udah disebar Itu gitu. kebiasaan kita tuh Pak. Iya. Bahkan Nanti Ntar langsung retweet. Iya. Belum dibaca. belum dibaca. Iya. Begitu dikasih tahu ini hoax, boro-boro minta maaf. Dia cuma delete aja.
Paling susah orang kita minta maaf. Saya cuma dapat forwardan dari grup Iya, sebelah. saya cuma forwardan. Sama yang tadi tuh, maaf saya cuma nanya. Iya, sekedar mengingatkan. Pak De Bude di grup keluarga, Pak De Bude tolong. Iya. Kalau mau menanyakan sesuatu, mengkonfirmasi berita, informasi apakah ini benar atau tidak, jangan di grup. Tanya ke orang yang kompeten. Yang kompeten memang Ya, kalau di grup mohon maaf sekedar tanya, tapi kita sebarkan informasinya, kita adalah bagian dari turut serta menyebarkan konten negatif. Nah itu tadi. Betul. Turut serta menyebarkan konten negatif. Ya, kalau mau tanya jangan di grup. Iya bisa kena juga tuh. Jadi tadi Betul. selain dari diri sendiri, terus jangan asal-asal mencet, sama yang tadi udah dibilang konten-konten negatif, ya udah hindarin aja itu. Jangan Hindari. dideket-deketin, jangan kayak pornografi, judi, hoax, provokasi yang gitu-gitu. Udah jangan dimain-mainin lah gitu. Jangan. Betul. Mendingan hindarin aja langsung. Ada info lagi? Mau diomongin? Sejauh ini. Buram, mukamu kok makin buram tuh. Iya. Ini udah mau jelas lagi. Ini udah jelas ini ya. Iya. Jadi kita itu memang juga bisa melaporkan konten negatif ya Pak, berarti Pak ya. Mm-mm. Jadi yang dulu pengen banget ngelaporin konten negatif yang banyak beredar di internet, habisnya merasakan banget tuh, banyak banget tuh Pak. Nah khususnya tuh buat kaum rentang yang kayak tadi tuh, yang tadi sempat saya singgung, kayak anak-anak tuh mamanya biasa lihat anaknya kayak main konten apa gitu, tiba-tiba lihat konten judi, itu langsung dilaporkan saja tuh, bisa tuh berarti Pak. Bisa banget. Iya. Bisa Biar- banget gitu. Kan selain keluarga, selain kita internet juga, biar bagaimanapun Kominfo mau atur tuh internet tidak bisa juga diatur sekali kan. Iya. Berarti Tidak bisa. memang harus orang tua juga tuh yang berperan penting untuk jaga anaknya. Iya. Ya, ngerti. jadi kalau Iya. anak-anak itu kendalinya pertama adalah di orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan pendidikan membangun resilience, daya tahan. Oke. Jadi misalnya anak-anak nih, kalau dia punya resilience bagus, ketika dia terima misalnya konten judi, ketika dia main game ada konten judi, dia tinggal skip doang. Iya, pasti nggak akan mau. Ada pornografi dia langsung skip. Iya. Itu yang terjadi di negara maju. Oke. Ada tapi dia skip. Iya. Bukan berarti dia panik. Nah, kadang-kadang orang tuanya panik, kamu lihat apa? Padahal itu sama dia di skip atau Di-skip. ya. Iya. Orang tuanya panik kemudian diberikan larangan macam-macam, justru itu yang tidak tepat takarannya. Bahaya. Iya. Jadi bagaimana anak-anak ngerasa, oh ini bukan konsumsi saya, dia skip. Nah yang seperti itu yang justru lebih bagus. Iya. Betul. Ini dari tadi kan kita udah ngomong soal pengaduan-pengaduan. Sebenarnya lewat mana Pak DigiFriends yang bisa mengadu? Ya, Kemana kami bisa mengadu Pak? Betul. Kalau Kemana? siapa tahu di ke depan saya nggak bisa withdraw kan? Bukan. Enggak. Kemana Siapa Pak? tahu saya ketipu 50.000 Pak. Betul. Saya tidak tahu mau ngadu kemana. Kalau ada ketipu 50, adu ke saya mampu. Kemana Pak? Biar tahu dari tadi kita udah ngomongin Iya. soal ngadu-ngadu lewat mana? Iya. Kanal-kanalnya apa aja? kanalnya sebenarnya ada di banyak hal. Kita punya Oke. WA, via akun, tapi kata kuncinya adalah aduan konten. Ya, cari aja aduankonten.id kalau website. Oke. Kemudian ada aduan konten di Twitter, aduan konten di WhatsApp, di TikTok, ada banyak kanalnya. Di Ya, TikTok aja ada. ada, tapi kalau paling Kita ngadu gampang kontennya harus sambil joget. Enggak, Enggak perlu, boleh. Enggak, gitu. boleh. Pak saya mau ngadu Pak. Enggak gitu. Muncul tulisan di sini, saya mau ngadu. Iya. Nanti saya kasih lihat. Oke, TikTok, Twitter, WA, website. ya. Apalagi? Ya, aduan Semua. langsung juga Kominfo juga bisa. Datang ke Kominfo. Atau Kominfo kalau mau. Diterima tuh Pak, bisa? Ada yang bagian layanan untuk menerimanya. Oh iya. Pak saya mau lapor nih Pak, banyak banget SMS judi online di handphone saya itu, gimana caranya diblokir kadang-kadang itu Gimana cara blokir atau gimana cara mainnya? AI harus jelas sih ini. Keceplosan, aduh. Ya Allah, gimana Cal? Aduh, kalau mainnya mah gampang, pencet-pencet doang kan Pak ya. Kok tahu gampang? Enggak, maksudnya ada banyak SMS masuk gitu Oh, iya, Pak. iya. Bagaimana caranya Nah berarti memblokir kita kok, itu? misalnya kayak saya nih Pak, kan saya sering juga dapat SMS atau kadang bahkan nawarin endorse. Iya. Harusnya saya lapor aja ke Kominfo ya itu. Ya? Betul. Kalau Kalau untuk saya diem nomor-nomor SMS nomor pakainya layanan aduannomor.id. Oke, Kalau tadi aduankonten.id untuk URL akun. Oh website ya, oke. Kalau nomor Kalau handphone? nomor aduannomor.id. Tapi nomor itu Iya. bisa nomor telepon biasa atau nomor WA juga bisa Bisa. semua tuh Pak. WA, nomor Wah, Telegram, WA nomor itu apapun bisa. kadang-kadang saya Pak, itu fotonya cewek cantik banget. Benar. Nah. Tahu nawarin itu, kadang gini dulu nih. Apa kabar kamu? Nah, ya. Baik, kenapa? Aku mau nyawarin ini link-linknya. Oh, wow. Nah, Kalau itu langsung laporin aja Pak berarti ya? bisa langsung laporin, tapi ada juga cara lain ya. Nah. Kita mark
kita report dan kita blok. Udah ada blok-bloknya Iya, nih Pak. ada Udah bloknya. daftar banyak banget kan yang saya blok. Jangan Mau sekarang, nggak? jangan Oh, sekarang, nggak jangan usah. sekarang. Nggak Ya. usah. Nanti abis ini. Siapa tahu bisa gitu. Iya, nanti maksudnya, abis ini. kayak- Nanti by sistem Hah? WA ataupun Telegram ataupun misalnya Twitter, Facebook, ketika ada satu akun di report secara masif Hah? dengan durasi waktu yang berbeda, pelapornya jumlahnya banyak, wilayahnya beda, akan didetek oleh AI-nya sebagai spam Oh. atau konten-konten misalnya berkaitan dengan fraud, scam. Nah, Jadi otomatis orang-orang lain gak akan kenal lagi gitu ya. otomatis Karena udah ya, diblok. Karena betul. banyak nih yang ngeblok. Karena nomor banyak ini. yang ngeblok, dia akan tidak aktif dengan sendirinya. Ini Oh, ya, saya ada oke. Pak 157 kontak. Gak usah diliatin nggak juga. usah. Gak kelihatan Nggak juga. usah. Nih ada Pak, banyak banget Pak. Tolong diproses nomor-nomornya ini 157. Nanti aja pulang dari sini langsung ke tempat itu pengaduan Kominfo tuh Ya datang udah tuh. Nih siap, tunjukin tolong nih. ya Pak. Iya. Ya. Berarti ada udah banyak ya kanalnya bisa lewat manapun ya. Ya, jadi tadi aduan konten.id, aduan nomor.id, Aduan nomor. kalau rekening cek rekening.id. Cek untuk ngecek rekening. Saya Bisa, bisa transfer iya. nih. Bisa ngecek ini rekening pernah dilaporkan nggak? Itu bisa. Atau kita tertipu tadi, Iya. kita laporin nomor rekeningnya, itu juga bisa. Cek rekening.id. .id. Jadi kalau kita mau transfer, kita mau beli barang, kita nggak pernah ketemu nih dengan penjualnya, Iya. tapi dia nggak pakai marketplace. Iya. Kita ragu ini benar apa enggak, masukin aja nomor rekening situ. Kalau dia pernah dilaporkan akan muncul. Rekening ini pernah dilaporkan. Wah, saya mau laporkan rekening ini Pak. Nih ada nih kemarin Gilbert. Saya itu, rekening saya. Oh, maaf. Kenapa dilaporin? Enggak, siapa tahu aja pernah. Nanti rekening saya blok. Apa dong Pak? Gak bisa ditransfer nanti. Berarti banyak ini ya tempat-tempat aduan. Kalau Banyak yang, kanalnya. kalau yang tadi dari WhatsApp itu boleh apa aja? Kalau tadi kan khusus nomor, khusus website. Kalau yang WhatsApp Boleh apa Ngadu aja. website boleh, ngadu nomor boleh. Nanti oleh adminnya akan dikasih petunjuk. Isi ini formnya. Oh, ini isi mau ini. mengadu Oh, apa? Ya, Iya, iya, gitu. iya. Dengan apa yang mau diadukan gitu. Iya. Intinya dari kita data diri pengadunya juga harus jelas ya. Harus jelas. Kalau nggak jelas kita nggak bisa proses. Iya, karena bisa aja dibohong-bohong kan. Betul. Cuma pengen Ya. ngedutin orang siapa ya. Wah, saya 157 kontak tadi berarti ya. Nah, Nah. cobain aja tuh. Jadi tapi kayaknya sih walaupun di kantor Kominfo bisa lapor langsung, saya yakin yang ketipu-tipu Open BO nggak akan datang langsung. Iya, biasanya Saya iya. ketipu. Kalau coba-coba telepon ada. Kan kelihatan orangnya mukanya. Oh, Dan dulu kamu coba-coba ketipu. telepon ada Pak. Ada yang coba-coba telepon ada. Tapi kalau misalnya datang langsung belum pernah. Oh, belum pernah Ya, ya. kalau ada saya kasih hadiah. Ada hadiahnya Pak. Ada. Karena kan tadi king dia. Ya Iya. udah besok saya ke sana Pak. Karena dia melaporkan. Oh, mau ke sana. Berarti Iya. harus ketipu dulu dong. Biar ngobrol aja sama bapaknya. Kalau besok berarti nanti malam dong mau nih. Ya udah, oke. Mencurigakan. Terus kali ya obrolan hari ini ya. Toh gak Iya, gokil. iya. Banyak sekali info-info Banyak yang sekali. saya baru tahu juga nih soal kalau kita bisa lapor, terus yang lapor juga cukup unik-unik. Betul. Walaupun itu sekali lagi bagusnya adalah kalian mau lapor. Sisi Betul. positif. Sisi positif. Nah, jangan lihat negatifnya terus. Iya, main judinya mungkin salah, open Betul. BO-nya salah, prostitusi Open online BO salah. sudah rugi 50 ribunya ya, enggak usah enggak apa-apa. Ya, tapi Maksudnya karena kayak kalian melapor, respect. Iya, jadi ayo ngerti pula lagi berikutnya. karena kalian melapor, Kominfo juga bisa mendata siapa aja nih akun-akun yang ternyata penipu. Betul. Orang lain pun jadi tidak ketipu lagi gitu. Jadi siapa tahu mau open BO ternyata, oh ini penipuan, aku tidak jadi BO ah. Iya, Yang ganti. lapor Saya judi nih. aja gitu. Nah, sama aja itu. Judi ketipu juga, saya tidak mau judi ah, saya penipuan aja. Iya. Ya, tapi jangan. Iya, nanti ujung-ujungnya dia sedekah aja katanya. Iya, Nah, benar. Itu yang diharapkan. Udah. Yang ngelapor nih respect banget sih. Sepuh, ajarin dong sepuh. Gimana caranya sepuh? Tinggi-tinggi dipsi lalapu. Oh, sepuh. Yang lucu-lucu gitu gak usah di blok ya Pak. Nggak, Konten-konten lucu gitu ya. Nggak. Hiburan. Komedi-komedi Saya aja, sebarkan Pak. malah. Iya, iya. Oh, bagus. Intinya tadi sih kalau kita bisa ambil ya, intinya semua kembali ke niat. Ya, kalau cuma buat lucu-lucuan, temen juga tahu itu buat lucu-lucuan. Pak. Iya. Cuma kalau udah ngirimnya ke orang lain atau apa ada niat ini nge-retweet berita hoax, nge-retweet pornografi atau apa udah niatnya Iya. udah beda itu. Karena bisa masuk juga tadi ikut menyebarkan atau yang tadi juga memfasilitasi Memfasilitasi. Betul. konten negatif bisa diakses. Akses. Nah, Betul. itu yang kita harus hati-hati tuh. Ada itunya. Jangan merasa kan bukan saya yang bikin pornografinya, tapi Iya. Anda membuka jalan orang ke situ. Arah Anda. Pak Teguh, terima kasih banyak atas obrolannya hari ini. Terima kasih banyak. Aduh, Terima seru kasih, Bas. sekali. Atau mau ada yang mau ditambahkan lagi terakhir mungkin untuk DigiFriends? Pesan-pesan? Pesannya satu aja. gitu. Oke. DigiFriend. Iya. Jempolnya jangan lebih cepat dari otaknya. Gitu Oh, aja. betul. Tuh parah tuh jempol tuh. Kayak tadi, soal ada APK atau pikir aja dulu. Pikir. Ini bener gak? Ya, think. Sebelum jempol, Think before we click, open, share. bagus. Kalau bisa megang gadget sekarang begini nih. Jadi gak akan kepencet. Susah bener. Iya. Iya kan? Angkatnya gede. Itu bagus tuh. Ya.
kalau bisa otak lebih cepat dari jempol jangan lebih cepat daripada otak. Ya, Betul. itu harus diingat. Itu berlaku untuk apapun di dunia digital, di ruang cyber, ruang digital manapun berlaku itu. Mau di sosmed, mau di link-link itu, mau di website itu berlaku. Betul. Jangan cepet-cepet. Telunjuk juga kalau pakai komputer kan mouse Pak. Iya, Ya, sorry ya. mouse-nya jangan lebih Saya cepat. ralat dikit ya. Iya. Telunjuknya jangan lebih cepat. Jadi bisa Iya. jempol. Semua jari lah. Betul, betul. Pakai hidung juga bisa. Iya pakai hidung juga bisa pencet. Iya. Orang-orang tua tuh kadang begitu kan dia pakai telunjuk kan gitu kan. Iya. Kan Iya. pakai jempol. Jempol saya memang gak cepet Pak karena telunjuk ya. Iya, telunjuk. Benar. Ya itu harus dipegang. Harus dipegang teguh pesan dari Pak Teguh. Jempol jangan lebih cepat dari otak. Oke Pak Teguh, terima kasih banyak ya atas obrolannya hari ini ya. Terima kasih. Sini, Bang Gilbas. Nih, parah banget ini. Ini orang lagi podcast yang sih rame-rame di sini. Handphonenya Apa? buka-buka konten negatif. Enggak ada Bang Gilbas. Kan tadi kamu suruh. Ih, kan aku bilang lihat cara bikin bakso gimana, bukan yang kayak gini-gini nih. Ih. Ya kan ini habis ini bikin bakso. Bakso Ini apa nggak- itu? nggak ada. Nggak dulu ngapain juga berarti buka-buka gitu pas Tidak ada Bang Gilbas, saya cuma pencet-pencet tadi tuh scroll, bagus itu scroll, bagus, apa nih gitu-gitu. Bang Sengaja Gilbas. itu namanya. Enggak kan nggak sengaja. Kita tanya Pak Teguh langsung. Itu kalau gitu gimana? Nah, Kepencet terus ini. terusin. Penggunanya cakep tapi tidak cakep digital. Nah, Ya Pak. tuh. Ya, laporin kontennya ke Kominfo. Ya Pak, ini saya laporin aja dah Pak. Ya, handphone Jangan kasih handphonenya. handphonenya dong. Itu mah kasih handphonenya namanya. Udah, terima kasih. Ya udah gak apa-apa Pak. Ya, Nggak Pak. apa-apa, Ya. ambil aja. Ya Iya, gak apa-apa. iya. Iya. Aja, Pak. Enggak. Handphone saya gimana Pak? Nggak, sama biar aman. Langsung Pak, itu kantongin aja Pak, bawa aja. Ya. Ya, biar aman. Ya. Ini biar aman. Biar aman sekalian Ya. dilapor. Ya, Iya, handphonenya. Jadi laporannya di dalam handphone itu. Ya, Handphonenya bawa lengkap pakai aja. betul. Ada bukti forensiknya. Iya, buat Om. Makasih. Bagus, ya. Ya, biarin pergi itu orang-orang itu. Pak Teguh terima kasih banyak ya. Sama-sama, Sudah terima hadir kasih. sini, ya, sudah memberi diundang. Edukasi kepada DigiFriends, semoga tidak ada lagi yang kena konten-konten negatif di ruang cyber. Terima kasih banyak DigiFriends sudah menonton portal episode hari ini. Pak itu tadi handphonenya Mas, gimana Pak? Saya itu? mau closing ini. Ini mau closing dulu. Saya mau closing, Mas. Belum lunas, Pak, belum Iya, lunas. nanti kita hitung-hitungan. Berarti nanti kita hitung-hitungan. Terima kasih DigiFriends sudah menyaksikan portal podcast obrolan literasi digital biar kita semua makin cakap digital.